Balik lagi ke Rangpren. Edisi kali ini adalah edisi spesial Q&A dalam rangka rilisan single terbaru saya, Are You an Ultraman? Yang sekarang sudah bisa didengarkan di Spotify, iTunes, dan beberapa digital platform lainnya. Jangan lupa dengerin lagunya ya. Dalam kesempatan ini, kemarin saya sempat memberikan privilege buat teman-teman Line Ad untuk ngasih saya pertanyaan yang akan saya jawab di video ini secara khusus. Buat kamu yang belum nge-add Line Ad saya ini, di situ cari aja @JZJ9089i. Nanti kamu akan dapat privilege yang sama mungkin kalau saya rilisan lagi. Tapi untuk sementara pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tampung ini akan saya jawab gitu ya. Terima kasih buat yang sudah nanya, saya merasa sangat diapresiasi dan sangat didukung. Jangan lupa terus dukung saya ya. Mohon bantuannya. Langsung aja kita ke pertanyaannya. Saya sudah mengelompokkan beberapa pertanyaan dan saya rasa beberapa pertanyaan ini bisa saya jawab langsung. Ini dia pertanyaannya dari Edgar. Kenapa memilih judul lagunya Are You an Ultraman? Apakah ada sumber inspirasi dari Ultraman? Alip Arko nanya, kenapa sih Ultraman mas? Raja nanya, kenapa jadi terinspirasi dari Ultraman Dra? Kenapa nggak Power Rangers atau semacamnya gitu? Kan lagi ada filmnya di bioskop. Rega Febri nanya, bang lagu ini terinspirasi dari mana? Kenapa harus ada Ultraman? Pilar Dwi Aji nanya, inspirasi lagunya dari mana dan kenapa judulnya itu? Andrea Nathaniel, bang lagu Are You an Ultraman terinspirasi dari apa? Vincent Cahya B nanya, apa sih inspirasinya menciptakan lagu ini? Rivaldi Haryansyah nanya, mengapa harus Ultraman nggak Superman atau She-Man mungkin? Kidding. Oke. Itu dia pertanyaan-pertanyaannya yang sebenarnya saya sudah rangkum dan saya bisa menyimpulkan dalam satu pertanyaan. Kenapa harus Ultraman? Maka jawaban saya juga simpel. Kenapa tidak? Haha, itu kayaknya bukan jawaban yang memuaskan juga sih. Gini sih sebenarnya Ultraman itu dari sekian banyak tokoh superhero ya. Ultraman itu adalah tokoh yang simbolik dan ikonik sebenarnya. Kalau kita dengar nama Ultraman pasti langsung terbersit satu hal gitu. Oh, yang raksasa itu, oh yang gede itu, oh yang tinung-tinung itu gitu. Dan kalau ditanya kenapa nggak Power Rangers atau semacamnya, saya memang mencari satu karakter yang anti mainstream aja sih. Kan justru kalau Power Rangers sekarang lagi heboh banget nih, udah ada film layar lebarnya. Begitu juga dengan tokoh superhero yang lain. Tokoh-tokoh Marvel seperti Captain America, Iron Man, Spider-Man, tokoh-tokoh DC seperti Batman, Wonder Woman, Superman, itu tuh sekarang lagi dapat exposure yang berlebihan di layar lebar dan terhadap dunia ini. Saya justru lagi nyari tokoh yang anti mainstream dan kepikirannya ya Ultraman. Dan kalau mau dipikir-pikir lagi, Ultraman itu sebenarnya tokohnya itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya nggak sih? Ultraman itu adalah satu superhero yang sebenarnya memiliki kelemahan juga. Kelemahannya adalah dia nggak bisa tahan di bumi lama-lama ya kan. Kalau dia udah mau habis waktunya, kalau dia udah mau kalah gitu kali, bunyi dia tinung. Nah itu kelemahannya di situ. Itu juga menyadarkan kita bahwa kita sebagai manusia juga punya kelemahan, tapi kita harus punya cara untuk menyikapi kelemahan itu. Gue so iye banget gak sih? Ya pokoknya mungkin jawaban seperti itu yang bisa saya kasih ya. Mudah-mudahan nyambung. Kita lanjut aja. Ini juga ada 3 pertanyaan yang bisa saya rangkum menjadi satu. IB Cahyadi, proses bikin lagunya itu susah nggak bang? Faiz Indriartono, proses pembuatan single ini berapa lama ya? Edward Lande 2.0, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menulis lirik lagu single ini? Proses bikin lagunya kalau dibilang susah, ya susah. Tapi mungkin saya akan bilang susah-susah gampang. Karena setiap bikin lagu itu pasti saya mengalami kesulitan, tapi saya merasakan excitement dan saya enjoy. Jadi itu mengurangi kadar kesusahannya. Jadi saya bisa bilang ini susah-susah gampang. Kalau ditanya prosesnya butuh waktu berapa lama, kalau bicara dari angka 0 nih ya, dari materi lagunya belum ada sama sekali, mungkin ini bisa dibilang setahun lebih. Saya menggarap lagu ini selama setahun lebih karena materi utama, gimmick utamanya, nada utama yang nyantol di pikiran itu dari refnya na 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 na, sama dari riff gitar jet 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 itu udah kepikiran dari 2016, pertengahan 2016, saya lupa detailnya kapan, cuma itu udah kepikiran sejak saat itu. Tapi saya rekam kasar dulu dan saya tinggal. Salah satu kebiasaan saya dalam buat lagu tuh gitu, saya dapat materi kasarnya, saya rekam dan saya tinggal dulu untuk beberapa waktu. Kemudian akhir 2016 itu saya dapat kabar bahwa teman saya Rafan Aksen mau pulang ke Jakarta. Rafan Aksen itu teman saya yang kuliah di Jepang, stay di Jepang, dan dia hanya pulang ke Indonesia jarang-jarang, setahun sekali. Makanya saya merasa ini momen yang sangat berharga, and I have to make something with him gitu. Karena dia ini musisi handal juga, dia YouTuber handal juga. Coba cek aja channelnya tuh dia tuh.
Dan ketika saya dengar kabar bahwa dia mau pulang itu, saya langsung pengen menyelesaikan lagu tadi itu gitu. Dari akhir 2016 itu, ketika saya lagi liburan di Jogja, itu adalah momen-momen saya menyelesaikan lagu itu secara materi mentah. Kira-kira makan waktu 3 hari 4 harian tuh untuk nyelesain liriknya ya, terutama dari segi lirik itu kira-kira 3 hari 4 harian itu. Dan akhirnya lirik itu selesaikan itu di kereta pas perjalanan pulang dari Jogja ke Jakarta. Dan itu sebuah proses yang saya bisa bilang seperti menyusun puzzle. Jadi sifatnya trial and error banget. Coba kalimat ini, gue pengen masukin kalimat ini, tapi kurang nyambung sama kalimat berikutnya. Coba diakalin gimana caranya. Tapi gue pengen masukin juga kalimat yang ini. Coba diurutin dulu. Coba masukin gimana cara pemanggalannya biar enak. Faedahnya bahasa Inggrisnya, stresnya di mana, gitu-gitu. Udah kayak puzzle banget sih. Tapi akhirnya jadi juga, seneng sih. Cuman itu baru secara materi mentah. Dari materi mentah mematangkan menjadi audio yang layak dengar, itu dia yang lumayan lama, makan waktu sekitar sebulan. Saya bawa materi mentah ini ke Rafan, direkam di studionya dalam jangka waktu yang sangat terbatas. Saya ketemu dia cuma sehari 2 hari gitu. Kita langsung kerja sesuai waktu yang ada dan sesuai kemampuan yang kita bisa. Untuk kemudian dia pulang lagi ke Jepang. Dia pergi lagi ke Jepang, dan proses penyelesaiannya, editing, balancing, mixing, mastering segala macam itu dia lakukan di Jepang, dan kami kontak-kontakan by email. Jadi dia garap sebisanya, kirim ke saya lewat email, saya dengerin, saya kasih revisi, dia bikin lagi sesuai revisi yang saya kasih, kirim lagi ke email. Saya pikir ada revisi tambahan, saya kasih revisinya ke dia, digarap lagi dan segala macam. Sampai akhirnya mungkin ada kali 20-an revisi ya Van ya. Gue juga lupa sih tepatnya berapa revisi itu yang masuk ke email, silih berganti. Cuma akhirnya secara masternya itu selesai di awal Februari, dan dari awal Februari itu saya mengurus tetek bengeknya untuk bisa masuk ke Spotify, iTunes dan segala macam. Dan sekarang lagunya sudah bisa dinikmati. Ada beberapa pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari Alif Cahya. Bang Rangga, itu kenapa nggak dibuat MV terus dimasukin YouTube? Tunggu aja, tenang aja, akan ada waktunya. Karena sekarang ini juga saya sedang menggarap video klipnya. Saya percayakan video klip ke Rico Leonard, teman saya. Mudah-mudahan sama dia cepat. Kita lanjut. Randi Prasetyo nanya, kok tumben nggak recording di Garage Sound Lab? Sebenarnya nggak gimana-gimana sih. Memang kebenaran aja tadi yang saya bilang. Teman saya Rafan lagi pulang ke Indonesia. Sebenarnya nggak ada apa-apa dengan Garage Sound Lab sih. Kebenaran emang si Rafan lagi pulang aja gitu. Nggak ada alasan khusus kenapa saya nggak garap di Garage Sound Lab. Zendi nanya, Bang Rangga, cara simpel bikin lagu bagaimana ya? Sebenarnya tidak ada cara simpel untuk bikin lagu. Yang ada adalah kamu membiasakan diri untuk bikin lagu gitu. Memang untuk bikin lagu memang prosesnya rumit dan ribet, dan kamu akan punya preferensi sendiri dalam bikin lagu. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau kamu giat, kalau kamu rajin dan rutin, kamu akan terbiasa. Jadi yang ada adalah bukan cara simpel bikin lagu, tapi bagaimana kamu membiasakan diri untuk bikin lagu. Adi Kuryawan nanya, Bang mau nanya, sejauh ini sudah banyak banget lagu yang diciptakan, apa dalam buat lagu nggak pernah kepikiran kalau lagu ciptaannya Bang Rangga mirip lagu orang lain? Terima kasih. Ada, dan sering, dan pernah, dan lumayan sering. Itu kadang terpikir setelah lagunya jadi, itu kadang terpikir ketika lagi bikin lagu, tapi saya tidak ada intensi untuk membajak atau menjiplak lagunya gitu. Saya paham aturan-aturan mainnya dalam hak cipta dan segala macam. Jadi ketika saya sedikit mengcopy gitu ya, itu bukan niatnya menjiplak, tapi memang kadang memang ada rasa ingin memberikan apresiasi atau gimmick gitu. Seperti contoh di lagu saya yang untuk member JKT48 yang judulnya Terima Kasih Tuhan Kau Ciptakan Nabilah, di situ banyak sekali referensi ke lagu-lagu JKT48 seperti Tenshi no Shippo, Manatsu no Sounds Good. Itu saya bikin semata-mata bukan karena ingin menjiplak, tapi karena ingin memberikan gimmick gitu. Tapi untuk beberapa kasus memang kadang nggak kepikiran aja, oh setelah jadi baru mikir, oh iya ya lagu ini mirip sama lagu yang lain. Tapi ya namanya nggak sengaja, mau gimana dong. Febri Wahyudi nanya, ngomong-ngomong soal Ultraman, kira-kira musuh pertama Power Rangers itu siapa ya? Ini kok kayaknya nggak nyambung ya. Musuh pertama Power Ranger itu Rita Repulsa kayaknya, benar nggak? Bayu Sakti nanya, apa rencana selanjutnya Bang? Rencana selanjutnya saya habis ini paling mandi, gosok gigi, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, terus tidur, besok pagi bangun lagi. Tapi rencana selanjutnya di bidang permusikan ya promo-promo gencar dulu untuk Singalarion Ultraman.
Untuk garap single baru lagi saya masih mikirin, belum ada rencana, tapi saya pengen bikin lagi. Tunggu rezeki aja, sama tunggu inspirasi, tunggu ilham. Maru nanya, Bang Rangga udah nggak ngewota, apa alasannya Bang? Alasan kenapa saya tidak ngewota sudah pernah saya jelaskan, itu dia. Jadi kita lanjut aja. Ini pertanyaan terakhir dari Ronald, Bang kuliah di mana? Saya pengen jawab ini, tapi sebelum saya jawab saya pengen memberikan komentar dulu bahwa pertanyaan semacam ini, Bang kuliah di mana, itu sama nilainya dengan Bang agamanya apa. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak menjustifikasi saya atas karya-karya saya gitu. Pertanyaan seperti ini tidak membuat kamu berpikir bahwa oh ini berpengaruh ke karya-karya yang saya bikin. Misalnya saya bilang saya kuliah di Untar, apakah kamu akan mikir oh ternyata anak-anak Untar karyanya lagu-lagunya kayak gini? Enggak kan? Kalau saya bilang saya anak Trisakti, apakah kamu akan bilang oh anak Trisakti karya-karyanya kayak gini? Enggak kan? Tapi biar bagaimanapun saya akan jawab, Ronald, saya kuliah di Unika Atmajaya tahun 2008 sampai 2013. Jadi sebenarnya pertanyaannya rada nggak valid sih. Kalau kamu nanya sekarang, Bang kuliah di mana? Saya nggak kuliah. Tapi kalau kamu nanya, Bang pernah kuliah di mana? Pernah. Saya pernah kuliah di Unika Atmajaya Jakarta 2008 sampai 2013, ambil jurusan FKIP Bahasa Inggris. Gitu. Udah sih habis pertanyaannya. Jadi terima kasih sudah nanya. Terima kasih sudah mendukung. Dukung terus karya saya. Kalau memang suka, kalau memang nggak suka, kasih kritik. Saya akan open terhadap semua kritik. Kayaknya gitu aja ya. Makasih udah nonton. Saya pamit dulu. Dadah.